Jadi yang membuat dengerin khutbah itu jangan nggak tidur gitu. Jadi nggak tidur, dengerin, ada ilmunya. Kalau kemudian dianggap nggak sah, nah kok begini, Anda wajib itu sholat zuhur. Tapi kalau Anda nggak tahu karena nggak merhatiin, padahal imamnya salah, nanti banyak ini. Dikatakan rukunnya cuma ini, tapi nanti kan banyak yang lain. Imam khutbah nggak boleh nunjuk-nunjuk tangan, nggak boleh begini-gini, nggak boleh bentuk-bentuk tongkatnya digubur-guburin, nggak boleh. Doa aja nggak boleh begini imam nih, khotib ini doa Allahumma ghfir, dia nggak boleh angkat tangan ini, nggak boleh dia angkat tangan ini, meskipun memang tidak sampai membatalkan gitu. Tapi nggak boleh begini nih gitu. Jadi apalagi tunjuk-tunjuk, wahai jamaah semua begini khutbahnya nih, begini nih, kayak orang pidato. Namanya khutbah itu beda sama pidato gitu. Khutbah itu pendek, nggak panjang khutbah itu. Khutbah itu berarti tadi itu udah ada baca berapa ayat selesai. Kalau khutbah itu panjang, bukan khutbah, pidato itu namanya. Makanya khutbah itu nggak boleh panjang, nggak boleh ada lucu-lucunya, nggak boleh ada marah-marahnya, nggak boleh ada petak-petaknya, nggak boleh lucu-lucunya. Banyak itu nanti masalah khutbah itu. Tapi yang rukun itu tadi yang 6 tadi itu, yang 5 tadi itu. Apa rukun khutbah itu yang 5. Kalau rukun yang 5 ini nggak dipenuhi, nggak sah itu khutbahnya. Kalau udah khutbahnya nggak sah, ya berarti nanti Jumatannya. Gitu ya. Bahkan sholawat kepada Rasul, menurut kitab ini cukup Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyid, Allahumma sholli ala Nabiyil Hasimi. Gitu doang nih, nggak ada Nabi Muhammadnya, cuma Allahumma sholli ala Nabiyil atau sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, kan salawat tuh. Tapi nggak ada nama Muhammadnya ya. Itu sah menurut Imam Syafi'i sah. Tapi menurut mazhab Syafi'i yang asli, yang asli itu yang terdahulu di kitab yang lain itu, kalau nggak ada nama Muhammad di dalam sholawatnya, maka dianggap sholawatnya nggak sah. Kalau dianggap sholawatnya nggak sah, maka dianggap khutbahnya nggak sah. Kalau khutbahnya dianggap nggak sah, berarti Jumatannya dianggap tidak sah. Gara-gara sholawatnya nggak pakai nama Muhammad. Jadi sholawatnya itu sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Misalnya gitu kan ada Muhammad itu. Itu aja ulama Syafi'i menganggap nggak sah itu sholawatnya itu. Saya sendiri itu pernah sholat Jumat, lalu kemudian setelah habis sholat Jumat sama al-maghfur laki Kiai Salam Zaini, Kiai Abu Salam Zaini, itu saya langsung di TikTok zuhur. Saya sholat zuhur. Habis sholat Jumat tadi, langsung di zuhur. Langsung saya, karena dia zuhur, saya nggak tahu apa yang salah ini ya. Apa yang salah tadi khutbahnya? Yang tadi itu apa? Gitu. Saya kagak nanya itu kan, saya masih belum. Udah sholat zuhur, setelah sholat zuhur selesai, baru ngobrol-ngobrol, nanya apa tadi? Kenapa sih? Gak ada nama Muhammad sholawatnya. Cuma sallallahu alaihi wasallam segitu. Jadi nggak bisa. Semua ada aturannya, semua ada mekanismenya, gitu ya. Nah, yang ketiga, gimana sholat di perkantoran? Kemudian tempatnya. Semua sholat tempatnya harus suci, badannya juga harus suci. Kalau sholat di tempat yang nggak suci, ya nggak sah sholatnya. Mau sholat Jumat mau sholat apapun, sholat itu di tempat yang suci, dengan pakaian yang suci. Koran itu suci apa enggak? Ya lihat korannya, dia kena najis apa enggak ini. Kan enggak apa-apa pakai koran sih dia. Kan enggak najis dia. Jadi boleh apa-apa gitu ya. Terus tapi kalau koran itu kotor, habis kena apa ya? Ya itu najis itu. Jadi gimana sholatnya? Yakinkan itu tempatnya suci apa enggak. Kalau kemudian tempatnya dianggap suci, ya sudah, silakan. Kalau dianggap nggak suci sholatnya, dia di tempat yang nggak suci, dia harus cari tempat yang suci. Disitulah pentingnya marbot ngerti fikih. Jadi marbot dan ngerti fikih, satu masjid bisa nggak sah semua sholatnya. Karena misalnya ada kotoran kucing, lalu kemudian dipel,
Habis itu habis ngepel ditaruh di ember. Embernya kasih air. Airnya kemudian dipras di situ. Lalu kemudian dibuat kepel yang masjid lagi nih. Kan masih belum bersih. Kan jadi kotor semua. Gitu ya. Nah, baik. Nanti kita sambung di luar ya. Mudah-mudahan ini ada manfaat semuanya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon ziarah doanya dan Ananda Muhammad Munzir Abqari. Mana nih? Di rumah. Ulang tahun keberapa nih? 8. Ananda Muhammad Munzir Abqari. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan usia dunianya, Allah soleh-solehkan, Allah jadikan anak yang soleh, Allah jadikan kecintaannya untuk berbuat yang baik, senang untuk baca Quran, senang mempelajari agama, senang mempelajari ilmu, hatinya dibikin futuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bil barakah wal karamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin wa fa'na ya karim wa filana ya rahim. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa talamizana min ahli ilmi min ahli khair wa la tajwali min ahli syarri wa min ahli jahl. Bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.